United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Sir Jim Ratcliffe di Manchester United untuk pertemuan dengan Erik ten Hag dan staf pelatih. Sepertinya hari yang sibuk di Manchester United. Menurut reporter Daily Mail, Sir Jim Ratcliffe berada di Manchester hari ini dan akan mengadakan pertemuan di Old Trafford dan Carrington untuk pertama kalinya. Ada rencana bagi Ratcliffe yang baru-baru ini menjadi pemegang saham minoritas setelah membeli 25% saham Manchester United untuk berbicara dengan Erik ten Hag dan staf kepelatihan manajer di tempat latihan. Pengambil alihan sebagian United oleh Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan memungkinkan klub untuk melakukan investasi signifikan dalam skuad bermain di musim panas sambil tetap berada dalam batas financial fair play. Namun hal ini sepertinya tidak akan berlaku pada bulan Januari ini karena kesepakatan Ineos sedang dalam proses diratifikasi oleh Liga Premier. Erik ten Hag berkeinginan untuk mempertahankan pengaruhnya dalam keputusan transfer pemain di Manchester United. Hal tersebut disampaikan setelah investasi minoritas oleh Sir Jim Ratcliffe di manajemen Setan Merah disahkan. Sir Dave Brailsford, direktur olahraga di Ineos, berkeinginan untuk merombak cara Manchester United untuk merekrut pemain. Namun Erik ten Hag dikabarkan sangat ingin memastikan dirinya tetap menjadi bagian kunci dari proses pengambilan keputusan. Kesepakatan 1,3 miliar pounds untuk 25% saham klub diumumkan pada malam Natal setelah spekulasi selama 1 tahun. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, CEO Ineos Group juga berkomitmen untuk melakukan investasi ekuitas senilai 235 juta pounds di dalam klub Manchester United. Masalah terbesar yang dihadapi fans United dengan kesepakatan ini adalah kesepakatan itu tidak menghapus keluarga Glazer. Mereka bertahan untuk saat ini, tetapi mudah-mudahan ini menjadi akhir permainan yang sudah di depan mata bagi keluarga Glazer. Sevilla termasuk di antara klub yang mengejar striker Manchester United 20 tahun. Mantan penyerang Real Zaragoza, Matteo Mejia, bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2019 dan dia kini menarik minat dari Sevilla serta klub-klub di Belgia dan juga Belanda. Mejia datang ke United dengan rekor mencetak gol yang cukup bagus di level pemuda di Spanyol, mencetak 63 gol selama tahun terakhirnya di Zaragoza. Namun sayangnya dia mengalami cedera pada debutnya untuk tim U18 melawan Brighton yang menyebabkan dia harus segera dirawat di ruang perawatan. Sebelum Mejia pindah ke Old Trafford, dia mengunjungi Arsenal, Valencia dan Atletico Madrid sebelum akhirnya mengambil keputusan pindah ke Old Trafford. Lebih dari 4 tahun telah berlalu dan 3 tahun diantaranya dihabiskan dengan cedera. Mejia menandatangani kontrak baru dengan klub pada bulan Juni 2023. Tetapi outlet dari Spanyol, Relevo, mengklaim tim La Liga Sevilla ingin mengontrak pemain internasional Kolombia U20 tersebut. Dapat dipahami bahwa United siap melepas Mejia asalkan mendapatkan presentase dari transfer di masa depan. Kabar ini muncul setelah laporan dari Manchester Evening News yang menyebutkan sebanyak 3 pemain muda bisa dipinjamkan pada jendela transfer Januari ini. Dan Gore adalah salah satu gelandang yang diperkirakan akan dipinjamkan untuk merasakan pengalaman bermain di dalam tim utama di tempat lain. Juga beredar kabar bahwa Hannibal Mejbri ingin cabut dari Manchester United di musim dingin ini. Dia ingin mencari klub baru yang bisa memberikan jam bermain lebih banyak untuknya. Estadio Deportivo menyebutkan Hannibal Mejbri berpotensi bermain di Spanyol pada paruh kedua musim 2023-2024. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah Sevilla juga serius merekrut Mejia. Bangganya Victor Lindelof jadi pemain terbaik Swedia. Sebuah rasa bahagia terpancar pada diri Victor Lindelof. Dia mengaku sangat gembira kembali dipercaya untuk menjadi bek terbaik Swedia tahun 2023. Setiap tahunnya, Federasi Sepak Bola Swedia mengadakan penghargaan pemain Swedia. Penghargaan ini diberikan kepada pemain Swedia yang tampil paling baik dalam kurun waktu 1 tahun. Tahun ini Victor Lindelof dinobatkan sebagai pemenang penghargaan tersebut. Dia mengungguli sejumlah pesepak bola top Swedia. Victor Lindelof dinobatkan sebagai bek terbaik Swedia untuk kelima kalinya secara berturut-turut dan keenam kalinya secara keseluruhan. Lindelof mengaku sangat bahagia bisa meraih gelar ini untuk 2 tahun beruntun. Saya benar-benar bangga dan bersyukur mendapatkan penghargaan ini untuk 2 tahun berturut-turut, ungkap Lindelof. Lindelof menegaskan bahwa penghargaan ini tidak membuatnya cepat berpuas diri. Dia menyebut bahwa dia ingin tampil lebih baik lagi di masa depan. Penghargaan ini berarti saya sudah melakukan sesuatu yang bagus dan orang-orang menyukainya.
Sangat sulit menjelaskan perasaan saya karena saya sangat senang dan bangga. Sekarang saya akan bekerja lebih keras lagi. Saya masih memiliki beberapa tahun lagi dalam karir saya, dan saya harap bisa memenangkan penghargaan ini lagi di masa depan, ungkap Victor Lindelof. Lindelof sendiri mengaku sangat senang menerima penghargaan tersebut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan tersebut. Manchester United sendiri resmi memperpanjang kontrak Victor Lindelof pada Senin 1 Januari 2024. Bek asal Swedia itu akan bertahan di Old Trafford hingga 2025 mendatang. Kontrak Lindelof di Old Trafford akan habis di akhir musim panas nanti. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa United belum siap berpisah dengan Lindelof dan telah memperpanjang masa kerjanya di Old Trafford. Sola Solskjaer dalam perbicaraan awal mengenai kesepakatan baru di Manchester United. Manchester United sedang dalam proses pengerjaan kontrak baru dengan penyerang berusia 19 tahun Sola Solskjaer. Menurut Manchester Evening News, United sedang dalam pembicaraan awal dengan Solskjaer mengenai kontrak baru saat mereka merencanakan peminjaman pemain muda tersebut pada jendela transfer Januari ini. Solskjaer telah berjuang untuk melakukan terobosan sejak debut seniornya untuk United pada usia 17 tahun. Ole Gunnar Solskjaer adalah manajer yang pada saat itu dan kemudian memberikan Solskjaer penampilan lagi dari bangku cadangan melawan Real Sociedad ketika dia menjadi pemain termuda yang mewakili United di kompetisi Eropa. Kini di bawah asuhan Erik ten Hag, peluang masuk ke dalam tim utama menjadi terbatas. Urutan kekuasaannya di United telah disusul oleh lulusan akademi lainnya. Jadi masuk akal jika dia ingin keluar dengan status pemain pinjaman untuk menantang dirinya sendiri di tempat lain. Manchester Evening News menambahkan bahwa Solskjaer menerima minat dari klub Championship dan juga luar negeri musim panas lalu. Beberapa dari klub tersebut diperkirakan akan menghidupkan kembali minat mereka terhadap penyerang tersebut bulan ini. Kontrak baru diyakini diberikan untuk membantu melindungi nilai Solskjaer di bursa transfer. Itu sebabnya United tidak bisa mengesampingkan transfer permanen dalam waktu dekat. Setidaknya dengan dipinjamkan pada bulan Januari, Solskjaer akan menantang dirinya sendiri sebagai pemain tim utama di luar negeri atau di Championship. Dia akan mendapatkan banyak pengalaman dari hal itu dan berpotensi membantu memasarkan dirinya untuk menarik minat dari klub-klub lainnya juga. Jadon Sancho tampil dalam kalender resmi Manchester United 2024. Jadon Sancho masih berstatus pemain Manchester United. Namun rasanya aneh melihat masuk dalam kalender resmi klub ketika sang pemain sayap dilarang tampil di seluruh aktivitas tim utama sejak September lalu. Meskipun kemungkinan besar Sancho akan pindah pada bulan Januari, tim pemasaran merasa bahwa memasukkan dia ke dalam kalender 2024 adalah ide yang cukup bagus. Tepatnya pada bulan Januari, mungkin satu-satunya bulan dalam tahun ini yang dia habiskan sebagai pemain United. Tentu saja, Sancho bukan satu-satunya pemain yang tampil di kalender 2024 yang akan meninggalkan Old Trafford tahun ini. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.